Selamat pagi menjelang siang kelas 12 MIPA 2. Hari ini kita pembelajaran yang pertama matematika umum dengan saya. Ini saya lihat yang masuk ke MIPA 2 ini orang anak-anaknya belum pernah ketemu dengan saya sama sekali, maksudnya di dalam pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran mungkin sudah beberapa kali ketemu, mungkin dalam kegiatan maupun dalam beberapa hal. Kalau misalkan kalian punya kegiatan apa, biasanya saya akan tahu, saya akan ngerti, kayak misalkan sepak bola atau futsal, saya sering ngerti, atau yang karawitan atau yang musik mungkin bertemu dengan saya. Cuma untuk secara dalam pembelajaran mengajar, saya kira ini kelas yang baru buat saya karena sama sekali saya tidak mengenal kalian, sama sekali tidak pernah saya ngajar dari kelas 10 maupun kelas 11. Jadi hari ini kalau yang lain ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran, nanti seperti apa, dan yang kedua ya perkenalan ini. Cuma dua itu agenda saya, jadi saya belum mulai materi, tapi saya akan membahas bagaimana kita akan melakukan pembelajaran dan kesepakatan-kesepakatan awal yang harus kita sepakati bersama, supaya nanti dalam pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, sampai sekarang yang gabung itu baru 33 anak, padahal harusnya 36. Berarti nanti ada 3 anak ini yang mestinya belum gabung. Terus yang baru bergabung, Mas Dava, tolong kameranya dinyalakan semuanya, sama Gesang Getih, kameranya dinyalakan. Yang pertama tentang pembelajaran saya, perkenalan dulu. Sebelum itu, nama saya David Ardianto. Biasa dipanggil Pak David atau Pak siapa ya terserahlah. Intinya boleh panggil nama saya siapapun di situ, boleh Pak boleh, Mas boleh, tapi nek ya, cowok boleh. Nek cewek jangan. Misalnya ketemu di jalan terus ngomong David, ngono kan terus enek sing krungu kan, terus pikirannya kan iko-iko. Jadi panggil Pak saja atau panggil apa, monggo. Itu yang pertama nama saya. Terus kemudian saya nanti di kelas ini saya akan mengajar matematika umum. Model saya mengajar seperti apa, mungkin kalian bisa bertanya, sharing dengan teman-teman kalian. Biasanya saya ngajar itu kelas CI ya, kalau dulu ada CI, ada kelas CI, kalian angkatan kalian ada MIPA 8, MIPA 9, itu saya biasanya dari tahun ke tahun saya ngajar MIPA 8, MIPA 9. Tapi untuk kelas 12 mulai tahun kemarin saya mengajar MIPA 1 dan MIPA 2. Untuk tahun kemarin juga MIPA 1, MIPA 2 itu biasanya banyak 10 dari kelas MIPA 8 atau MIPA 9 yang masuk ke 12 MIPA 1 atau 12 MIPA 2. Cuma untuk kali ini sepertinya yang dari MIPA 8, MIPA 9 tidak ada. Saya lihat cuma dari 2 kelas, MIPA 6, MIPA 7. Berarti kalian sudah malah saling mengenal. Yang belum mengenal malah cuma saya. Tapi tidak masalah buat saya. Biasanya saya itu tipe guru yang akan mengenal satu persatu kalian. Baik namanya, baik tulisannya, baik suaranya, maupun kesehariannya yang lain kalau selama tatap muka. Jadi kalau ketemu dengan saya biasanya saya akan hafal. Misalkan dengan Mbak Aruma itu orangnya yang mana, terus biasanya nih diulang seperti apa, tulisannya apa elek, terus nih diulang ngerti apa enggak, itu biasanya saya tahu. Tapi karena ini PJJ ya mungkin saya akan berusaha seperti itu, tapi mungkin kemampuan saya terbatas untuk mengingat nama kalian satu persatu. Tapi akan saya coba seperti itu. Jadi nanti kalau pembelajaran atau di WA atau saya tanya berulang kali namanya siapa, terus jangan berkecil hati lah kok aku giling-giling dan sebagainya. Itu proses saya untuk mengingat. Kalau dalam PTM biasa tatap muka, biasanya saya 2-3 minggu, sebulan itu saya sudah hafal semua, berikut karakternya. Tapi karena PJJ ya saya harus pelan-pelan untuk mengingat nama kalian, karena kan juga terbatas kita ketemunya. Cuma seminggu sekali, 2 jam tidak ada, terus kemudian interaksinya kan tidak selalu pakai Zoom. Itu tentang saya. Terus saya mengajar seperti apa? Sebenarnya saya mengajar itu tipe yang tidak yang selalu ini ada nasi goreng terus saya kasihkan resepnya komplit terus kalian coba masak, itu enggak. Saya tipe orang yang ini ada nasi goreng, dicicipi enak enggak, oke sepakat kalau ini enak silahkan dicoba. Mencobanya ya mungkin macam-macam, kamu nasi goreng mungkin ada yang digodok, ada yang dibakar, yang skol beras langsung digoreng. Saya tidak akan ngandani ini itu nasi itu harus digoreng. Jadi saya akan lihat kamu kerja seperti apa, terus kemudian saya akan ingatkan.
misalkan kamu kok nasinya terus tiba-tiba direbus, akan saya tanya, ini nasi goreng, judulnya goreng, benar direbus enggak? Nah, kalau kamu ngerti, kamu tanggap, biasanya akan ngomong, oh iya Pak, ini digoreng, berarti ini keliru. Tapi kalau kamu yakin, oh ini saya yakin, oh Pak, ini digodok dulu, gitu ya tidak masalah. Jadi proses pembelajarannya akan seperti itu. Dan tujuannya apa, saya ngajari seperti itu mungkin lebih susah buat saya. Saya lebih gampang ngandani iki lho sing bener. Dan kamu tiru selesai. Tapi dengan seperti itu, kalau misalkan kamu ada nasi goreng yang kamu suruh buat nasi goreng yang lain, kamu nggak bisa. Tapi dengan cara saya, kamu buat sendiri, dengan caramu sendiri, mengkonstruksi pengetahuanmu sendiri, itu akan jauh lebih bermakna. Jadi kalau kamu ngerti, kamu benar-benar ngerti, tidak hanya ngapal. Jadi matematika itu lebih banyak ke konsep, ke pola pikir. Kalau pola pikirmu sudah masuk, kamu ngerti maksudnya apa, soalnya mau diubah seperti apa, ya tetap kamu bisa. Tetapi nek kamu hafal, dengan berubahnya soal, dengan berubahnya proses berpikirnya, itu akan susah. Tapi nek kamu ngerti caranya seperti apa, itu akan lebih mudah. Contoh sederhana, kalau saya misalkan menyuruh kamu untuk naik bus ke Solo, nek mbok apal ke, saya ngajak kamu naik bus, terus tak cegat ke bis, terus kita naik bus bareng, terus kemudian kita tur di Solo bareng, kowe kon baleni iso. Tapi nanti kalau saya suruh kamu naik bus ke Surabaya, itu akan jadi masalah lagi, kamu nggak bisa. Tapi kalau akan saya beritahu, oh naik bis itu caranya seperti ini, A, B, C, D, A, B, C, D, kamu mencoba sendiri, ya mungkin keblasuk. Waktu kamu naik bis ke Solo, mungkin nggak sampai Solo. Mungkin sampai Sukoharjo udah turun. Atau malah kamu nggak naik bis, cuma di pinggir jalan toh. Tapi lama-kelamaan kamu akan sampai ke Solo. Setelah kamu sampai ke Solo, kamu akan naik bis kemanapun, mestinya kamu bisa. Mau ke Semarang, mau kemana, dengan konsep yang sama, dengan pola pikir yang sama. Jadi konsep itu yang harus kita bangun bersama-sama. Dan konsep itu sebetulnya susah dilakukan secara online. Secara tatap muka saja, saya berpengalaman mengajar CI selama bertahun-tahun di SMA Negeri 1 Wonogiri, bangun konsep itu mulai dari nol itu susah. Dari kelas 10 itu susah, tapi hasilnya luar biasa. Nah, saya juga ingin kamu seperti itu. Tapi membangun konsep ini memang nggak gampang walaupun PTM, apalagi kita online. Jadi perlu kesungguhan kalian, perlu keseriusan kalian, sehingga kalian bisa belajar dengan saya secara baik. Itu tentang cara saya ngajar atau style saya ngajar. Kemudian untuk di dalam pembelajaran ini, karena kita menggunakan online, saya tidak setiap saat menggunakan Zoom. Kenapa kok tidak setiap saat menggunakan Zoom? Yang pertama, waktunya itu akan susah. Kasihan kalian juga. Tiap pelajaran, setiap guru kabeh nganggo Zoom. Nah, itu butuh kuota berapa yang kalian pakai, semua guru nge-Zoom semua, jamnya dipoloke semua, itu sesuai HP ini panas, besok ganti HP, langsung HP ini rusak kabeh. Begitu. Ya memang bagus, aplikasinya saya bisa menggunakan, tapi tidak bisa dilakukan secara maksimal terus-menerus menggunakan Zoom, nggak bisa. Itu yang pertama. Jadi nanti pembelajaran kita saya akan menggunakan Google Classroom. Nanti Google Classroom-nya, kode kelasnya seperti apa akan saya berikan. Terus kemudian jadi kita menggunakan Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu nanti ada dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama tentunya presensi. Di situ sudah ada link presensi. Di situ tidak tiap pembelajaran saya akan share, oh silakan presensi di sini presensi di sini, tidak. Jadi di situ sudah ada link presensi, kamu tinggal ngisi tanggalnya, tinggal jalan. Itu untuk presensinya, sudah ada di Google Classroom-nya. Jadi tidak usah nyari kemana-mana, tidak usah lewat chat, dan seterusnya. Terus yang kedua, nanti pembelajarannya akan saya taruh di tugas kelas. Nanti akan saya kasih lihat seperti apa. Nah, di situ kalian lihat, untuk pertemuan ini disuruh ngapain. Yang jelas saya akan memberikan materi di situ. Biasanya saya lewat dua, satu PowerPoint, yang kedua lewat YouTube. YouTube itu bukan saya yang buat sih. Saya rencana dulu memang saya mau membuat, tapi setelah saya lihat di internet ternyata sudah banyak yang bagus dan saya pilihkan. Jadi yang saya share di situ bukan aku nge-share sapinake dhewe, tapi sudah saya dengarkan, sudah saya lihat, dan itu yang menurut saya paling lengkap, paling bagus bisa membangun konsep. Jadi ada dua. Jadi nanti kalian ada materinya, biasanya bentuknya PPT sama YouTube atau tugas. Terus saya tipe guru yang menganut paham jika nek dulan ya dulan, nek turu ya turu, nek sinau ya sinau. Jadi saya tidak akan share grup kelas, beberapa guru ada yang share di WA, wah silakan gabung ini, gabung itu, gabung ini, gabung itu, pagi, malam, sore.
Jadi muridnya bingung, iki gurune iki karepe kepiye iki sing iki gabung iki, sing iki kon gabung iki terus kok diuyak-uyak ini baru 27 anak. Oh, ini kurang 5. Ini kurang apa? Saya tidak menganut paham seperti itu. Jadi saya akan ngajar di jam saya ngajar. Saya akan presensi di jam saya presensi. Juga ngasih tugas, saya juga akan ngasih tugas yang akan selesai dikerjakan pada waktu jam saya selesai. Orang ngasih gawe tugas kok digarap kok bengi, ngasih lembur tekan esuk ora rampung, terus esuk meneh kayak tugas akeh meneh, ngasih tugas banyak lagi. Saya bukan penganut paham seperti itu. Jadi kalau saya ngasih tugas di hari itu, ya berarti hari itu harus kalian kumpulkan di jam saya. Tidak mengganggu jam yang lain, tidak mengganggu waktu istirahatmu, tidak mengganggu waktu dolanmu. Jadi pada waktu pembelajaran lakukanlah dengan serius, pahami betul-betul, saat pembelajaran selesai ya istirahat. Tidak ada mengerjakan tugas lagi. Gitu ya. Kecuali, ini ada kecualinya, jika terpaksa. Jika terpaksa menurutnya gimana? Misalkan jamu hari Kamis. Kebetulan hari Kamis 2 kali atau 3 kali tanggal merah terus. Kan nggak bisa. Kamu akan terus, kamu akan lanjut. Maksudnya lanjut itu nggak mungkin kamu terus tidak pelajaran terus karena akan ketinggalan. Jadi itu nanti mungkin saya akan konsultasi lewat ketua kelas, kita sepakat bersama-sama. Ini mau tetap libur atau kita mau ganti jam atau apa seperti apa. Tapi itu tadi juga kesepakatan dengan kalian, gitu ya. Jadi kita sepakat bareng-bareng, silakan kamu senyaman mungkin, tetapi dengan penuh tanggung jawab, saya juga akan memberikan semaksimal mungkin sehingga kamu bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya juga akan koreksi setiap tugas kamu. Jadi mungkin ada beberapa mengumpulkan tugas orang tahu ini hasilnya. Kalau saya akan saya bagikan semuanya, baik tugasnya, baik KD-nya, baik nanti semesteran mau UTS maupun UAS itu akan saya berikan hasilnya semuanya ke kamu. Yes, jadi tidak ada nilai yang saya sembunyi-sembunyikan. Semuanya akan saya berikan ke kamu. Misalkan hari ini saya suruh mengumpulkan tugas, ya tidak mungkin saat ini juga saya berikan nilainya. Mungkin akan bertahap saya berikan nilainya, tapi akan saya koreksi, saya berikan nilainya. Dan saya ngasih tugas juga yang kira-kira kamu kerjakan dalam waktu 1 jam atau waktu setengah jam selesai. Jadi kamu bisa mempelajari materi sekaligus saya memberikan tugas. Pak, apakah tugasnya tiap pertemuan diberi tugas? Tidak. Mulai kajian tugas, matematika tugas, fisika tugas, kimia tugas, terus beberapa bapak ibu guru ngomong ya apa-apa, udah sekolah tugasnya belajar, betul. Tapi ada tugasnya juga istirahat sama dolan. Nek sinau terus ya suwe-suwe stres. Gitu. Jadi akan saya berikan waktu, jadi kalau kamu mengerjakan ya pas jam saya dikerjakan. Kalau kamu ternyata pas jam saya itu ada keperluan yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, silahkan ngomong izin. Pak, saya bisa ikut, tapi tugas saya telat Pak hari ini atau besok atau apa, alasannya apa. Selama alasanmu masuk akal dan memang benar-benar penting, saya akan mengizinkan. Tapi tidak ada yang alasan, Pak, saya mengumpulkan tugas. Maaf Pak, saya mengumpulkan tugas ini, saya mengumpulkan tugas, kenapa? Tadi saya ketiduran, nah itu racetok. Berarti kamu tidak niat, naik ketiduran dan sebagainya. Mudeng ya. Jadi selama kamu penting, misalkan Pak ini saya harus ke sini, ini terus kakak saya menikah Pak, ya itu kamu harus mendampingi ya monggo terserah. Itu kalau benar kakakmu loh ya. Atau kamu misalkan menikah kan orang mungkin, berarti kan kakakmu atau siapa atau ada saudara yang meninggal itu monggo. Kan itu dadaan, kan juga orang mungkin kan orang meninggal ngabari dulu, besok saya mau meninggal di pamito itu kan enggak. Jadi itu saya kira nanti jika ada kepentingan yang penting silahkan disampaikan. Pas jam saya, jadi tidak dicari dulu terus baru menyampaikan, mudeng ya. Jadi misalkan hari ini ada acara jam 10 nih, teman-teman sudah mulai absen, kamu belum bisa, kamu ngechat ke saya loh. Selain kamu absen, kamu chat, Pak maaf hari ini saya tidak bisa ikut atau kenapa, karena alasannya apa. Dan harus ada izin resminya, jadi kalau kamu misalkan izin kemana ya orang tuamu, karena kan yang tanggung jawab orang tuamu. Kalau kamu sakit ya ada izin dokternya dan seterusnya. Pak, kenapa kok seperti itu berburuk sangka, tidak berburuk sangka? Karena saya harus ngecek. Karena pada jam saya, ya kamu tanggung jawab saya. Misalkan Mbak Mutia izin, ya saya akan ngecek izinmu kemana. Oh, saya sakit, Pak. Lah, izin dokternya mana? Saya akan ngecek gitu. Pak, saya ada kepentingan keluarga begini-begini. Oh ya, izin orang tua dari orang tuamu mana? Boleh saya minta nomor orang tuamu, bukan berarti saya kepo. Karena saya perlu ngecek kamu kemana dan kemana. Itu. Terus yang kedua, nanti di akhir KD, selain itu pembelajarannya saya menggunakan Google Classroom, kecuali ada hal khusus akan saya sampaikan lewat ketua kelas atau lewat grup. Kalau tidak ada hal khusus ya saya akan sampaikan langsung lewat Google Classroom, biasanya saya akan ingatkan di WA. Tapi tidak akan saya selalu ingatkan, paling sekali 2 kali, setelah itu ya kamu sudah jalan sendiri.
Kan begitu. Terus untuk di akhir KD, jadi di akhir KD nanti ada ujian kompetensi dasar atau ada ulangan istilahnya. Jadi silakan nanti dikerjakan. Juga soalnya juga akan saya share lewat Google Classroom itu. Jadi kita akan kerja, fokus utamanya, rumah utamanya di Google Classroom. Pak, kenapa kok pakai Google Classroom, kok tidak pakai WA saja? Kalau pakai WA itu nanti kalau di grup kelas, saya berikan tugas di situ dan sebagainya di situ, akan susah kebaca. Karena banyak guru yang lain, terus ganggu guru yang lain juga. Saya pelajaran saya, terus cecetan ngasih ping seket gitu kan, ya guru sing liyani kira-kira mumet. Dan kalau misalkan buat grup sendiri, nanti kasihan kamu. Matematika nggak grup dewe gurune, terus prakarya nggak grup dewe, terus sejarah nggak grup dewe. Sesuai mumet muridnya. Oh, pas pelajaran sing tak gue sing di, enes sing nganggo WA, enes sing nganggo Telegram, enes sing nganggo Line. Dadi muridnya stres dewe. Bukan stres karena pelajaran, tapi stres karena guru gue jare karepe meh ngopo to, itu bingung dewe. Jadi saya akan menggunakan cuma dua itu. Jadi Google Classroom sama Zoom nanti. Nah, Zoom ini digunakan saat apa? Akan saya gunakan saat akhir KD. Ngerti ya? Jadi misalkan KD yang pertama selesai 3 pertemuan, maka pertemuan yang keempat, nanti ketiga saya akan umumkan lewat ketua kelas menjelang pertemuan keempat, berarti pertemuan keempat kita akan pakai Zoom. Jadi kita pakai Zoom itu cuma kalau di akhir KD. Tujuannya apa? Supaya tidak memberatkan kamu dan nanti di akhir KD saya akan merubah sedikit cara saya. Tidak saya ceramah, saya paling ceramah 1-2 kali saja. Intinya saja, terus kita akan diskusi. Jadi siapkan pertanyaannya dari kamu. Nanti kita akan share screen di sini, akan ngomong di sini, kita pakai whiteboard di sini nih iso. Jadi kita usahakan sebaik mungkin. Tapi tidak tanya, Pak, ini soalnya ini jawabannya seperti apa, tidak begitu loh ya. Kamu sudah nyoba, Pak, ini saya coba sampai di sini, ini masalahnya apa? Pak, ini saya nggak ngerti bagian ini, tolong dijelaskan. Orang terus, lah, Pak, ini saya nggak ngerti, Pak, dari awal sampai akhir aku ramudeng lah. Selama pelajaran ngapain dari awal sampai akhir ramudeng kan gitu. Kan ada hal tertentu yang memang nggak bisa, oke, kamu ungkapkan. Tapi kalau yang sudah bisa ya sudah, gitu ya. Jadi saya pakai itu, jadi Google Classroom sama Zoom, dibantu dengan WA untuk saya mengingatkan, karena kalian kan tidak selalu serta-merta buka Google Classroom kadang, tapi kalau lewat WA kan kalian sering buka, jadi nanti akan saya ingatkan lewat grup atau lewat ketua kelas. Itu, jadi saya simpel saja, terus kemudian untuk tugas, saya akan berikan yang diselesaikan selesai hari itu. Jadi dalam suatu pertemuan itu mungkin ada materi sama tugas, mungkin ada materi tok, mungkin ada tugas tok. Saya akan lihat waktunya. Kalau materi sudah banyak ya materi dulu, kalau cukup materi sama tugas ya tugas satu nomor lah atau 2 nomor yang penting kalian paham. Terus nanti kalau misalkan materi sudah selesai, terus kemudian saya ingin ngerti, kalian ngerti atau enggak, maka saya pakai tugas. Terus tugas saya urean biasanya. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan, terus kemudian dikumpulkan di situ lewat ada linknya di situ kalian kumpulkan. Silahkan mau bentuk JPG boleh, terus pakai PDF boleh. Tapi nanti di Google Classroom karena kalian sudah punya akun belajar ID, saya sudah pakai dari tahun kemarin, nanti kalian masuk pakai akun belajar ID supaya kita memudahkan kita untuk koordinasi. Itu untuk tugas. Jadi urean akan saya sampaikan. Terus kemudian untuk UKD, karena kita secara online tugasnya kan sudah urean, berarti UKD saya nanti pilihan ganda. Terus kerjakan sebaik mungkin. Untuk tugas kalian boleh kerjasama sama temennya, boleh nurun konconi dan sebagainya, tapi usahakan tanya. Jadi nek nurun itu usahakan yang kamu tulis itu kamu ngerti. Jangan kamu nulis tidak ngerti, yang penting mau jawabannya. Saya pernah mendengar, saya pernah membaca di suatu buku itu ada tulisan lucu. Pembelajaran itu apa? Dijawab bahwa pembelajaran itu adalah proses memindahkan catatan dari buku ke papan tulis oleh guru, dari papan tulis ke buku oleh siswa, tanpa melalui otak kedua belah pihak. Berarti saya baca itu agak senyum sih. Oh berarti pembelajaran itu jadi guru mau mindah ke papan tulis, muridnya ya guru nulis nyalin sini papan tulis, tapi podo-podo ora mudeng, tapi gayanya mudeng. Mau gurune ya ora mudeng, muridnya ya ora mudeng. Lah itu jangan sampai seperti itu. Yang namanya pembelajaran itu konsep yang harus dibangun satu persatu. Jadi kalian akan berusaha mengetahui itu. Jadi jangan sampai mau nulis tok tanpa ngerti maksudnya. Jadi kalau ada tugas boleh kalian urun silahkan. Tapi kalau waktu ulangan usahakan kerjakan sendiri-sendiri. Jadi nanti hasilmu akurat. Itu tentang pembelajaran yang akan saya berikan.
Kemudian akan saya mohon izin share screen untuk saya kasih lihat. Jadi ini nanti Google Classroom yang sudah saya buat untuk kelas yang saya ajar, karena kalian 12 MIPA 2 di sini. Ini, terus kemudian kode kelasnya ini. Nah, silakan ditulis, nanti silakan gabung di situ. Nah, jadi saya akan memberikan kode kelas ini pas jam saya, ora pas kowe turu jam 09.00 wengi, kemudian ada yang share, wah silakan gabung grup ini, silakan gabung grup ini. Nah, ini kok kegawa ngimpi, grup kelas kok wengi-wengi. Itu ya. Sudah ada yang belum mencatatnya? Atau ada yang di screenshot terserah, yang dicatat terserah, caranya seperti apa itu monggo masing-masing. Sudah ya? Ini jadi nanti setelah ini kalian join ini, terus kemudian nanti materinya akan saya lihat di sini mesti ada notifikasinya, mesti ada bentuknya seperti ini. Kemudian di situ akan ada tugas kelasnya. Tugas kelasnya ini di sini masih kosong karena saya belum ngisi apa, tapi nanti di sini akan ada presensi siswa, ini sudah ada, sudah saya share, silakan diklik di sini. Terus kemudian saya contohkan ini dibuka. Oke, terus ini tanggalnya misalkan hari ini ya kamu klik hari ini. Terus kemudian kelasnya misalkan kamu 2 MIPA 2 ya 12 MIPA 2, terus di berikutnya. Terus kemudian di situ pilih nama lengkap kamu, di situ kamu nggak usah ngetik lagi, itu di kelas MIPA 2 sudah ada namamu semua, diklik sesuai namamu. Misalkan Rosita ya diklik Rosita, terus pilih absennya berapa. Di situ sudah saya sediakan semua, terus nih hadir ya dipilih hadir, nih sakit ya dipilih sakit. Ojo sasi dipilih dua, jadi kamu milih hadir karo izin. Nah ini nanti saya ngerekapnya bingung, jadi hadir atau izin. Jadi dipilih salah satu saja. Terus kemudian di-upload foto diri saat mulai pembelajaran. Nah ini penting. Ini fotomu, ora usah diedit, Mbak. Itu saya pengalaman beberapa kali mengajar itu yang cowok sih biasanya cuek. Yang cewek itu nganggo diedit, nganggo difilteri barang. Nah itu memang pembelajaran, mau jadi foto model. Ya apa adanya kamu aja lah, kamu foto di situ terus kirimkan. Tujuan saya biar saya ngecek, oh berarti bahwa kamu siap, bahwa kamu ada, yang difoto itu kamu, bukan bukunya. Mesti difoto bukunya, terus nggak usah maskeran, jadi dilepas dulu kalau pakai masker, terus kemudian foto. Gitu ya. Jadi berikan fotomu di sini, terus kemudian selesai itu untuk presensinya. Jadi presensi ini akan kamu lakukan setiap pertemuan. Jadi ini nanti karena ini pertemuan pertama ya kamu presensi. Kalau yang ini kan silakan melakukan presensi kehadiran sebelum mulai pembelajaran. Tapi karena ini yang pertama ya setelah pembelajaran baru kamu absen nggak apa-apa. Tapi untuk besok-besok usahakan sebelum pembelajaran kamu sudah presensi. Maksudnya pas jam saya jam 10. Jadi kamu sebelum buka tugas yang lainnya itu kamu presensi dulu. Dibiasakan seperti itu sehingga kamu tidak lupa. Itu terus nanti buku akan saya taruh di sini, kemudian tugas dan lainnya akan saya lihat di sini, dilihat di tugas kelas, nanti di forum juga akan ada notifikasinya. Itu. Terus kemudian ini ada karena bawaan dari Google, karena kita pakai yang belajar ID yang dari pemerintah, yang ini akan ada Google Meet-nya. Ya nanti kita lihat-lihat, kita mau pakai Zoom terus atau pakai Google Meet terus ya mau, kita nggak apa-apa. Jadi aplikasinya untuk video conference bisa pakai Zoom atau bisa pakai Meet, nanti kita lihat situasinya. Seperti itu ya. Itu untuk Google Classroom-nya, silahkan nanti join di sini. Terus kemudian yang kedua materi kita yang perlu saya bahas, saya ngomong sekalian nanti gantian tinggal kamu. Materi matematika umum, sorry ini yang peminatan, saya keliru sebentar, saya masuk ke yang lain dulu. Nah, saya share untuk yang peminatan. Untuk yang umum, nah ini untuk matematika umum, bisa dilihat di situ untuk materi kelas 10, untuk materi kelas 11, nah nanti yang akan kita pelajari di materi kelas 12 ini, kompetensinya. Jadi ini supaya kamu lihat, jadi yang pertama nanti ada menentukan jarak dalam ruang, antar titik-titik garis dan garis ke bidang. Jadi yang pertama ini kita akan ngomongkan tentang dimensi 3, terus kemudian yang kedua itu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran pencacauan dan tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Berarti kita nanti akan ngomong tentang statistik, penyajian data. Terus yang ke-4.3 ini kita akan ngomong tentang peluang, tentang kaidah pencacaan, permutasi kombinasi. Terus kemudian yang terakhir kita akan ngomong tentang peluang majemuk. Wah ini sopo sing orek-orek jan. Bentar. Itu nek saya ngomong ada diorek-orek.
Itu tangani dulu. Lanjut. Jadi materimu di matematikamu itu cuma sedikit, cuma ada 4. Tapi 4 itu bukan berarti kamu lama, karena kamu nanti di semester 2 sudah ujian sekolah, terus kemudian kamu akan SBMPTN, SNMPTN, dan seterusnya. Di materi semester 1 itu ada ini, 4.1 dan 4.2. Jadi kita ngomong dimensi 3 sama statistik. Ini materi yang unik karena 4.1 itu dimensi 3 itu kaitannya dengan bangun 3 dimensi. Jadi kemampuan kita membayangkan akan dilihat di sini. Dan ini istilahnya kemampuan spasial. Ini semua resolusi tak lihat di sini. Nanti kan kelihatan fokus yang berorek. Jadi ini yang kedua, yang pertama itu tentang dimensi 3, yang kedua tentang statistik. Yang pertama dimensi 3 itu kaitannya dengan kemampuan spasial. Kemampuan spasial itu kemampuan bayangkan kebendaan. Jadi membayang DE, kita kan kerja di 2 dimensi, bukumu kan 2 dimensi. Tapi nanti yang kita kerjakan 3 dimensi. Nah, itu biasanya yang cowok lebih pintar. Karena kemampuan spasial cowok itu secara alamiah itu biasanya lebih terasa. Karena cowok kan cocok bayangin sing lebih detail daripada bangun ruang kan. Itu kira-kira kan ngono. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang cewek lebih pintar ya. Yang kedua itu statistik. Statistik itu kaitannya dengan rumus dan sebagainya. Terus nanti semester 2 itu akan ada kaidah pencacahan dan peluang. Nah, nanti kalau misalkan di semester 1 kalian bisa cepat dan saya lihat kalian hasilnya bagus, ya kita coba selesaikan sebanyak mungkin di semester 1. Tujuannya semester 2 biar kalian fokus SNMPTN sama SBMPTN. Nanti kalau materinya ini selesai, waktunya sisa, kita bahas SBMPTN tidak masalah. Udah maksudnya ya? Jadi kalau selesai materinya, terus kita bahas SBMPTN, nggak masalah. Jadi sekalian kamu prepare untuk SBMPTN. Tapi kalau misalkan ini aja belum selesai, ya kita selesaikan dulu. Tapi yang jelas 3.1, 3.2, sama 3.3, 3.4 itu materi di semester 1, 31, 32, semester 2, 33, 34. Yang 41, 42 ini KD untuk keterampilannya, yang 3 titik ini KD untuk pengetahuannya. Jadi saya kira itu tentang materinya, nanti akan saya share di situ, termasuk buku siswa juga akan saya share di Google Classroom-nya. Jadi nanti ada buku siswanya, jadi sebenarnya kalian nggak perlu pinjam ke sekolah. Kalau misalkan nggak ada, nanti sudah saya beri versi PDF-nya. Jadi jika ada yang ditanyakan, nanti silahkan kita berkomunikasi lewat WA ataupun Google Classroom. Jadi tugas kalian setelah ini selesai ada 2, yang pertama presensi, yang kedua kebalik, yang pertama gabung Google Classroom, yang kedua presensi. Karena kalau kamu belum gabung Google Classroom, nggak mungkin bisa presensi. Gitu ya. Terus saya ingin ngerti satu persatu, saya ingin kenalan satu persatu, tapi kan nanti waktunya akan lama. Saya panggil aja satu persatu, terus ngomong ya, namanya siapa, terus rumahnya di mana, panggilannya, namanya lengkap siapa, panggilannya siapa, terus kemudian rumahnya di mana. Terus nek inget ya nilainya matematika umum semester kemarin biro. Nek ingat, apa ora pote wis lali ilang ning ndi ya sembuh apa ya kira-kira wis ora ngerti gitu. Nek sing biasane bijine apik ingat, nek sing biasane bijine elek ya wis lali. Pak ngono ditakoki wong kanggo wis ora penting, sing yang lalu itu biarlah berlalu, Pak. Kita kan move on, ngomongnya sing sekarang, sing wingi-wingi aja digagas. Ya bukan begitu kan, kita harus cek satu-satu. Dari yang pertama, Ahmad Arafi, ngomong Mas. Tak spotlight biar temanmu yang ngerti. Oke. Nama saya Ahmad Arafi Danto Putro. Kita cari namamu. Ahmad yang dia. Tak spotlight. Oh ya, oke. Oke, yuk. Saya Ahmad Arafi Danto Putro. Panggilannya Raffi. Alamat rumah juga, Pak? Iya. Saya berasal dari Bandar Pacitan, Pak. Mana? Pacitan. Oh, rumah Pacitan? Iya. Oh, kamu ketua kelasnya kamu? Iya. Kamu dicek dari pagi, Mbak Lesi jam piro mesti lagi tangi. Baru bangun, Pak. Suara cetol itu rambutnya esok dipotong. Iya, Pak. Ini kan cukurnya PPKM. Ya nanti kalau sudah buka dipotong. Apa nih orang ke siapa potong. Jadi kalau saya sih nggak begitu mempermasalahkan, cuma nanti kalau dicek kan beberapa bapaan ngomong laturani gitu, Pak David nggak mengingatkan gitu ya. Jadi nanti tolong dipotong rambutnya.
Terima kasih Mas Arafi. Panggilannya Raffi dong. Oke. Terus silakan jalan. Kemudian Aldila, Mbak Aldila. Aldila apa Mas? Oh Mas Aldila. Oke. Mana Aldila? Angkat tangan. Halo, Pak. Aku bisa nonton. Aldila. Oh ya, ayo. Perkenalkan, nama saya Aldila Hernanto Rizkiawan, panggilannya Aldi. Rumah saya Kajen, Giripurwo, Wonogiri. Ampun, Pak. Jennya sebelah mana? Dekat SMP Kanisius, Pak. Oh, sama Semekansius mananya? Depan ini terus masuk, udah. Oh ya. Deket. Ya wes itu rambutmu dipotong. Ini kelas ini rambut sing lanang-lanang lain kaya artis po boyband kabeh rambutnya dipotong sesuk. Iya, Pak. Tak potongi dhewe. Yes. Terima kasih Pak Aldi. Terus kemudian Alfian. Mas Alfian, ayo. Ya Pak, perkenalkan nama saya Alfi Prayoga. Oh ya, wes dan. Nama panggilan Yoga. Yoga. Namamu panjang siapa? Nama lengkap saya Alfian Haji Prayoga. Terus? Nama panggilannya Yoga. Yoga. Alamat Banaran RT 3 RW 11 Wonoboyo Wonogiri, Pak. Banarannya sebelah mana itu, Mas? Banarannya Bang Joboko itu kiri, Pak. Iya, nih Banaran itu Bang Jopoko kiri, ke kanan itu namanya Poko. Oh iya, Pak. Sebelah mana? Ya, dekat Kaliares. Oh ya, wes Mas Yoga yo. Jadi nanti kalau saya lupa diingatkan namanya, karena saya yang saya panggil namanya yang di depan kalau saya lupa. Ya, terima kasih Mas Yoga. Terus kemudian Ardiansyah Dwiki, Mas Ardiansyah. Ya. Nah, angkat tangan Mas. Ya, oke. Nah, ini rambutmu juga ngalang-alangi boyband Korea barang. Besok dipotong. Ya Pak. Nama saya Ardiansyah Dwiki Bagus Permono. Nama panggilan saya Ardi. Alamat di Kedukepek, Giripurwo, Wonogiri. Itu Kedukepek. Sama rumahnya Budi Hartno? Agak jauh. Agak jauh. Ya, panggilannya siapa tadi? Ardi. Ardi, berarti ini Aldi, ini Ardi ya. Oke, ya. Terima kasih Mas Ardi. Terus kemudian Pak Gliding Junior, Dita. Ya, Dit. Perkenalkan, nama saya Ardita Cindy Renanda. Nama panggilan. Bentar. Apa? Nah, sedang. Yang Dit. Perkenalkan, nama saya Ardita Cindy Renanda. Nama panggilan Dita, alamat Sendang. Ya, Dita itu sing orang ngerti, Dita itu putunya Pak Gliding. Kayaknya. Nggak tahu nih udah ganti. Terus Aruma. Mbak Aruma. Nama saya Aruma Buda Maulur. Panggilan Aruma. Oh. Alamat Semen. Tetangganya Pak Davis. Iya, tapi agak jauh. Oh, tapi agak jauh. Kamu dulu dari MIPA berapa, Mbak? MIPA Lali kelas. Hah? MIPA berapa? Kelas 10, MIPA 7, kelas 11, MIPA 6. Oh ya wes, ya. Terima kasih Mbak Aruma. Selanjutnya setelah Aruma, Asta Gusti. Ini jenis apa ya, Asta Gusti. Mana? Angkat tangannya. Asta Gusti. Dulu kok hilang? Ada Pak di terakhir. Ya. Yo, nah, Mbak. Perkenalkan, nama saya Asta Gusti Fadila Nurhania. Saya panggilannya nomor absen 7. Rumah saya di Batu Retno. Panggilannya, Mbak? Panggilannya Asta.
Mas Tang, rumahmu Batu. Tapi Iya. ini jauh, Batu terus Pacitan. Nanti nek berangkat sekolah iso bareng karo Mas Raffi. Nek Beda, misalkan Pak. gitu. Raffi dari Ponorogo lewatnya. Nah, Raffi dari Ponorogo. Setahu saya Pacitan itu lewatnya Batu. Berarti beda. Enggak, Pak. Nah, kamu kok malah Beda. tahu banget kalau Raffi rumahnya beda. Jangan-jangan kamu pernah ke rumahnya. Enggak, dulu dari kelas 7 udah satu kelas. Oh, berarti udah hafal we karo Raffi. Iya, udah. Wes. Terima kasih Mbak Asta. Terus kemudian Dava. Yuk Mas Dava. Saya bisa lihat. Mas Dava. Ya, Pak. Mana. Saya angkat tangan. Raise hand ngopo-opo. Mana. Forum kita. Di Mas Dava. Raise hand Mas. Negon kono kan iso raise hand. No? Ya, Pak. Oke, oh ya, isu Mas Dava. Kenalkan, nama saya Dava Putra Pratama. Panggilannya Dava. Alamatnya Pelatar RT 2 RW 2 Pijarjo Manyaran Wonogiri. Loh, rumahmu Manyaran, Mas Pijiarjo. Ya. Ada Ya. sinyal di sana. Pak? Ada sinyal. Ada, Pak. Oh, ya wes. Ya jadi yang rumahnya jauh-jauh nanti diperhatikan ya kalau misalkan kesusah sinyal atau apa ngomong jadi saya bisa ngerti. Tapi aja terus sinyalmu jadi lancar terus kowe kesep ngomong sinyalnya susah. Terus kemudian Desta Noval. Ayo Mas. Desta Noval. Reset dulu biar saya bisa ngerti. Oke, yuk. Perkenalkan, nama saya Desta Novala Nafi, biasa dipanggil Desta, alamat Tegalrejo Purwantoro Wonogiri. Rumahmu Purwantoro. Iya, Pak. Masih Mas Desta. Ini jauh-jauh berarti ada Purwantoro, terus ada Batu, terus kemudian Pacitan. Terus selain Mas Desta, Dias Nur ini Mas apa Mbak? Mas. Wah, ini dengarin murid wakil lanang. Perkenalkan, nama saya Dias Nuriski Setiawan, biasa dipanggil Dias, alamat Dosutan RT 3 RW 2 Kaliancar Sirogiri. Oh, kamu kalian, San? Iya, Pak. Ya itu rambutmu dipotong, wis ngalalai band Korea. Ini lanang kabeh tapi rambutnya dawa-dawa kabeh. Wong iki dadi wedok apa piye, Don? Terima kasih Mas. Panggilannya siapa? Dias ya? Dias. Oke, terima kasih Mas Dias. Terus Fajar Adi. Fajar Adi monggo. Ya, Pak. Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Pratama, panggilan Fajar, alamat Jarum RT 3 RW 1 Sidoarjo. Oh, kamu tetangganya itu berarti. Sopo? Yang dulu CI itu sopo sing wonge cilik? Sopo? Avata. Siapa, Pak? Avata Arsana Sanita sopo itu? Enggak ngerti. Kurang kenal. Oh ya wes. Terima kasih Mas Fajar. Panggilannya Fajar ya? Ya. Ya, ini dari Sidoarjo, Darjo Boys. Terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya Gesang Getih Asmoro. Namanya ngeri ya. Gesang Getih. Ya. Oke, saya bentar. Gesang Getih mana? Pernah ketemu. Ya, yuk. Mic-nya di-unmute dulu. Belum terdengar suaranya. Nah, ya. Nama saya Gesang Getih Asmoro, biasa dipanggil Gesang, alamat rumah Jatirejo, Jatiroto, Wonogiri. Bapakmu dalang, Mas? Kenapa? Bapakmu pekerjaannya apa? Oh, bukan dalang. Kok namanya unik sekali. Gesang itu hidup, Getih itu darah, Asmoro itu cinta. Jadi apa maksudnya? Tahu, Pak. Ya, nggak tahu. Ya, wis. Terima kasih Mas Gesang. Nah, rambutmu ya rodok dipotong Mas itu yang atasnya sudah panjang. Ini seneng aku murid kula akeh larang biasanya wedok-wedok tok. Terus Hamdan Koiri. Silakan Mas Hamdan Koiri. Ya. Yuk Mas. Perkenalkan, nama saya Hamdan Koiri.
biasa dipanggil Hamdan. Rumahnya di Tulakan, Gumiwang Lor, Oriantoro. Oke, Mas Hamdan dari Gumiwang. Kalau tadi Manyaran Pujiharjo, ini Gumiwang, berarti lebih dekat nggak sama satu. Ya, terima kasih Mas Hamdan. Terus kemudian Kurnia Rahmawati, nah, ini ada ceweknya akhirnya. Kurnia, present Mbak. Perkenalkan, nama saya Present Kurnia dulu. Rahmawati, biasa dipanggil Rahma, alamat Bulu Sulur. Bentar, kamu yang mana saya belum bisa melihat. Present. Mana Mbak? Angkat tangannya. Aku kok nggak kelihatan. Kurnia. Oh ya, wes ya Mbak. Oh, tak cari di mana-mana. Ya, ulang. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahmawati, biasa dipanggil Rahma, alamat Bulu Sulur. Bulu Sulurnya mana? Dekat rumah makan Pak Eko, Mananya? kanan Masuk maksudnya. enggak pinggir jalan, Pak. Oh, dekat rumahnya Mas Budi berarti. Penjaga sama satu itu. Enggak kenal? Mae Pak Supri. Oh ya, tetangganya. Ya, terima kasih Mbak Kurnia. Terus kemudian Lutfi, Mas Lutfi Septian Mustaqim. Lutfi, present. Oke, yuk. Sora. Nah. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Lutfi Septian Mustaqim, bisa dipanggil Lutfi atau Takim. Alamatnya Jambangan RT 3 RW 7 Sumberjo Oriantoro, Pak. Oh, Oriantoro itu ada Jambangan. Setahu Jambangan itu Purwantoro. Iya, Pak. Ya, wes, terima kasih Mas Lutfi atau Mas Takim. Terus kemudian Marcelina. Marcel. Andam. Nah. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dian Zulfasya, biasa dipanggil Marcel. Rumahnya Selogiri. Iya. Ya, Marcelina itu saya masih ingat, dia dulu WA sama saya waktu masuk PPDB. Terus kemudian Marita. Mbak Marita, present Mbak, kan memudahkan saya mencari. Oke, belum ketemu Marita. Ayo Pak, udah. Ya. Perkenalkan, nama saya Marita Nuranisa, biasa dipanggil Marita, rumahnya Kajen RT 2 Pak. Kajennya mana? Dekat kolam renang. Mananya kolam renang? Lurus terus ada pertigaan baru turun Pak. Pertigaan baru turun? Kuburan berarti? Ya nanti saya. Apa? Ya, kuburannya? Kuburan belum sampai kuburan. Ya, belum. Deket sedikit lagi. Oh ya. Terima kasih. Ya. Jangan yang kuburan ini juga. Muhammad Abrar Kamal. Present Mas Muhammad Abrar. Saya belum ketemu, bentar ya, sabar. Boleh, ini rada susah. Oke. Yuk. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Kamal, biasa dipanggil Abrar. Alamat rumah saya Donorojo Pacitan. Loh, ini Pacitan juga, berarti tonggone Mas Raffi. Tapi lebih dekat. Iya, Pak. Jauh, Pak. Jauh. Oh, Pacitannya. Iya. Nah, ini jauh-jauh ini. Dan ini menyenangkan karena banyak yang cowok. Biasanya wedok mulai dulu. Terus kemudian sudah Mutia resin Mbak Mutia. Mbak present Mutia. Kayak tadi saya lihat. Yang lain yang sudah tunggu ya, ojo terus dipateni kameranya buat tinggal turu.
Hargai temanmu ngomong satu-satu. Mutia, ide hilang. Susunya kamu lagi nih. Susu PJJ disambi mandi. Kok hilang ya? Kok dia malas mau tuh dhisik? Enggak, masih ada. Mbak Mutia. Nah, hilang ide. Oh. Udah. Tempat ini mana ini? Aduh. Belum. Ndang, coba. Belum dengar. Di-unmute dulu. Belum dengar suaramu, belum kedengaran. Kok orang iso ya? Ndang, baleni. Kok nggak bisa ya? Ndang, kamu pencet lah. Itu kan kamu sudah. Wes. Nah, wes. Nah. Nggak mau ya? Aneh. Ya, terakhir. Mutia nanti terakhir. Mutia Pramesti nanti terakhir. Mutia Pramesti. Siapa? Mutia Pramesti dulu kalau gitu. Mutia Pramesti. Ya, Mbak Mutia. Yang mana, Mbak? Mbak. Kasihan Mbak Mutia. Oh ya, Mutianya ada 2 loh. Oh, sorry. Ya. Nama saya Mutia Pramesti, biasa dipanggil Mutia, alamat rumah Bulu Sulur. Bulu Sulurnya mana? Dekat rumahnya Pak Pri. Berarti tetanggaan. Sama siapa tadi? Rahmat. Oh ya. Oke. Terima kasih Mutia, Mbak Mutia Pramesti. Terus Mutia satunya, saya tadi keliru, maaf. Mutia satunya, Mutia Puspita. Nah. Perkenalkan, nama saya Mutia Puspita Sari, biasa dipanggil Pusi atau Puspita. Alamat saya di Gedung RT 3 RW7 Purworejo. Mbak, siapa pernah nganter kamu pulang, Mbak? Apa, Pak? Saya pernah nganter kamu pulang, mau nganter apa gitu, pernah nggak? Iya. Pas ngapain? Kok saya lupa ingat? Pas ngapain? Ya wes, nanti aja. Ya wes, itu Mbak Puspita. Saya kayaknya pernah ke rumahnya, saya nganter Mbak Puspita itu pulang, tapi saya lupa waktu ngapain saya nganter pulang. Terus kemudian Nadia Anugrah Suci. Nadia, resen Mbak Nadia. Nadia. Resen. Caranya resen itu dilihat partisipan itu, terus dipilih raise hand. Ada bawahnya, ada tulisan oke. Yuk Mbak Nadia. Belum bisa. Ya, yuk Mbak Nadia. Di unmute dulu mic-nya. Soalnya harus dari situ. Saya cuma bisa menanyakan. Ya, yuk. Ya, Pak. Ya, sudah. Perkenalkan, nama saya Nadia Nugrah Suci, biasa dipanggil Nadia. Alamat Bulu Sari RT 2 RW 5. Dekat lapangan Bantar Angin. Ya, belakangnya Dr. Widi. Oh, tetangganya itu. Siapa itu? Yang pemain sepak bola dulu SMA 1 itu. Ahmad Hasan Ali. Siapa, Pak? Ahmad Hasan Ali. Enggak kenal? Kurang tahu, Pak. Oh ya wes. Terima kasih Mbak Nadia yang rumahnya belakangnya Pak Dr. Widi. Terus kemudian yuk selanjutnya setelah Nadia Nasiwa. Nasiwa. Resen Nasiwa. Ah ya, oke. Monggo Mbak Nasiwa.
Saya masih belum terdengar suaranya. Ya. Ya, yuk. Nama saya Naswa Zahra Malia, panggilannya Naswa, rumahnya Purworejo, Mojopuro, Wuryantoro. Rumahmu Orientoro. Ini berarti kelasnya ini rumahnya jauh-jauh. Oke, Mbak Naswa ya panggilannya ya. Berarti nggak pakai II, jadi bacanya Naswa. Ya. Terima kasih Mbak Naswa. Terus kemudian Naviro. Jenengmu apik men Mas. Naviro, resen Mas Naviro, oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Naviro Bagaskara, alamat Salah RT 1 RW 3, Giripuro, Wonogiri. Rumahnya mana itu masalah itu? Salah. Iya, Salah sebelah nanti. Sama Diavan? Ya, dekat-dekat situ. Diavan kolam renang atau Diavan hotelnya? Kolam renang. Oh ya, ini sekolahan cedak itu. Terima kasih Mas. Panggilannya siapa tadi? Aduh, lalu. Mas, kali ini Mas. Di-unmute dulu Mas, panggilanmu siapa? Nah, panggilanmu siapa Mas? Viro, Pak. Viro, ya wes. Terima kasih Mas Viro. Kemudian Nazal. Resen Mas Nazal. Oke. Ya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Nazal Kubra Azizi dari alamat Kalikatir, Gemantar, Selogiri. Sama mie ayam Kalikatir mananya, Mas? Mie ayamnya kathah, Pak, Kalikatir. Oh iya deh. Yang terkenal itu loh, yang kalau dari sini kanan sebelah. Samin itu loh, Pak. Iya, iya, itu Samin. Itu kalau kidule, Pak. Dekat Waterboom. Oh ya. Panggilannya Nasal. Nggih, Nasal, Pak. Ya, terima kasih Mas Nasal. Terus kemudian Putri Suharini. Mbak Putri, resen Mbak. Itu aku tadi ngerti, dia muncul di layar di depan. Mbak Putri. Nama resen Mbak Putri. Oh ini ya. Nah, Mbak Benang. Yuk. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Putri Surahmini, biasa dipanggil Putri, alamat Jatirejo, Wonoboyo. Wonoboyonya mana? Jatirejanya sebelah mana? Pasar Pokok ke utara, terus ada perempatan belok ke barat, Pak. Ke barat itu kanan apa kiri? Ke kiri. Kiri terus? Tonggoku ya? Terus mana ya? Sama yang jualan timlo dulu? Sama yang jualan timlo, saya kiri lagi. Kiri lagi? Oh ya. Depan warung, Pak. Oh iya. Yes. Berarti pinggir jalan itu. Pinggir jalan yang dilewati itu. Oke Mbak Putri, terima kasih. Terus selanjutnya Rakalang. Ini aku ngerti orangnya. Ini dulu sing gene babulan. Mas Rakalang. Resen. Jojo turu ya. Oh ini ya. Bang Mas. Jojo sinyalnya elek mah. Rakalang. Mas. Perkenalkan, Mas saya anak Rakamat Jawa Korea.
Saya ngomong sapa iki? Ya, Pak. Ayo sedang. Perkenalkan dipanggil Alamdin Loro. Ya wis. Saya nggak begitu bisa dengar, mungkin karena pengaruh sinyalnya. Yang jelas saya ngerti dia waktu main sepak bola ataupun main futsal itu dari SMP 1 Wonogiri, saya masih ingat. Ya terima kasih Mas Rakalam. Terus kemudian Raka Abinaya. Mas Raka, resin Mas. Ayo. Kayaknya saya pernah ngajar Raka deh. Ya, yuk Raka. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Raka Bindaya, biasa dipanggil Raka. Alamat saya Bakalan Kulon, Sidoarjo, Wonogiri. Kamu saya pernah ngajar kamu ya? 3 bulan pertama? Nggak pernah, Pak. Oh, pernah. Kelas 10 kamu sekolah berapa? 10 MIPA 7. Oh, ya. Belum pernah. Terima kasih, Mas. Terus kemudian Rasid. Mas Rasid. Ya. Dan. Yuk. Perkenalkan, nama saya Rashid Anwar Izzuddin. Alamat rumah Bulusari, RT 1, RW 5, Bulusulur, Wonogiri. Bulusulurnya sebelah mana, Mas Rashid? Belakang Dr. Widi. Lah, kamu sama si Anu tadi? Tetanggaan. Berarti kamu adiknya Hasan? Betul, Pak. Oh, ya. Cuma bedanya kamu agak putihan. Mas Hasan kan ireng. Kok ganteng gue? Iya. Ya, salam buat Mas Hasan. Saya dulu ngajar kakaknya Rasid itu. Nek sepak bolanya bagus, nek matematikanya ya jangan ditanya. Terus kemudian Rizka. Rizka mana? Oke. Yo Mbak Rizka. Ayo Mbak Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Prastiwi Aulia, panggilan Rizka, alamat Tandun Pare, Silogiri. Dari Silogiri ya, Mbak Rizka, terima kasih. Terus kemudian Ronaldo, lagi jenenge apik biar tahu penasaran wong sini. Presiden Mas Ronaldo. Nah. Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Ekilian Nuril Supratman, biasa dipanggil Aldo. Alamat saya Gunung Gedung, RT 2, RW 8, Kaliancar, Silogiri, Wonogiri. Oke, terima kasih Mas Aldo. Aldo ya? Rambutnya Pak. untuk Mas agak kepanjangan. Terus, terima kasih Mas Aldo. Selanjutnya Rosita Nurumah Mbak kayak. Resen Mbak Rosita Nurumah. Yuk Mbak Rosita, resen dulu biar saya mudah mencari namanya. Ah, iya, ketemu. Ya, yuk Mbak. Di-unmute dulu. Suara. No. Dah? Nah. Perkenalkan, nama saya Rosita Nurrohmah, biasa dipanggil Rosita, alamat Purwosari, Wonogiri. Purwosarinya mana? Sama SD Purwosari? SD 1? SD Purwosari yang mana, Pak? SD 1. SD 1-nya, dari SD 1 mas ke barat. Masih terus berarti? Kelewatan. Oh, kelewatan. Oh ya, wis. Oke, terima kasih Mbak Rosita. Terus sekarang Sanda, Mas Sanda ini kembar kayaknya dulu. Saya ingat. Ya, yuk Mas. Ya, Pak. Ya, udah. Perkenalkan, nama saya Sanda Rizky Fadoli,
biasa dipanggil Sanda. Alamat rumah Manjung Wetan, RT 1 RW 3, Manjung Wonogiri. Ya, Mas Sanda ini saya ngerti Karawitan ya. Saya dulu Iya, pernah Pak. ikut Karawitan. Termasuk siapa itu dulu Damaris itu. Tapi kalau Damaris itu orangnya agak celelehan. Saya tanya, kamu Karawitan? Iya, Pak. Katanya jawabnya, saya megang sindennya, Pak. Kurang aja. Megangnya apa, malahnya megang sindennya. Ya, terima kasih Mas Sanda. Sanda itu kembaran. Ya, ini kembaran saya di sini, Pak. Nah, lihat sebelah. Ganteng tuh. Saya loh, Pak. Saya, Pak. Ya, mirip. Ya. Yes, terima kasih Mas Sanda sama Mas Hadi. Surya Irawan. Surya. Oke, yuk Surya. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Perkenalkan, nama saya Surya Irawan, nama panggilan Surya. Rumahnya Pokoh, RT 1 RW 5, Wonoboyo, Wonogiri. RW berapa? RW 5, dekat Pakan Manuk Masino niko. Oh ya, mana? Sampingnya. Sampingnya? Iya. Sebelumnya berarti? Iya, sebelumnya. Oh ya, saya biasanya ke sana kalau beli makan ikan. Terima kasih Mas Surya. Ya, terus kemudian Talita. Mbak Talita. Talita? Mbak Talita, jangan hilang. Talita, bisa resen sebentar Mbak Talita? Saya belum nemu nama kamu. Talita. Nah, ya ketemu. Iya, Mbak. Silakan. Suaranya belum masuk, Mbak. Di-unmute dulu. Ah, udah. Belum. Nah, yuk. Perkenalkan, nama saya Talita Kanza Salbila, biasa dipanggil Talita atau Lita. Alamatnya di Semen Kulon, RT 3, RW 1, Purworejo, Wonogiri. Panggilannya Talita atau Lita ya? Iya, Talita atau Lita. Ya, terima kasih Mbak Talita. Terus Vanessa, Mbak Vanes. Ya, ketemu. Yuk, Mbak Vanessa. Perkenalkan, nama saya Vanessa Wilisanesti, biasa dipanggil Vanessa, alamat Bawah Kidul. Perumahan? Bukan, Pengkol, Pak. Utara SD 1. Ya. Terima kasih Mbak Vanessa. Terus yang terakhir Wulan, Mbak Wulan. Yuk terakhir. Wulan. Kasihan Mbak, biar saya bisa nyarinya mudah. Wulan, where are you? Kok Rene toh? Dia ikut nggak ya? Oh ikut. Tentang Mbak. Yuk. Ya. Ayo Mbak Wulan. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani. Biasa dipanggil Wulan. Rumahnya? Gandul Giriwono. Giriwono? Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu ya. Dari perkenalan dari kalian semua, saya paling nggak bisa melihat wajah kalian sekilas, terus akan saya coba ingat-ingat. Ini yang jelas kalau misalkan tatap muka nih, turnamen Seman Salik, saya kira ini menangan. Ada Lanangi, terus beberapa ada si Rasid, ada Lakarang, ada siapa. Ini bal-balan kira-kira antara kelas ini kira-kira ya menangan. Jadi itu sekian dari saya. Silahkan lakukan tugas kalian, masih ada 15 menit cukup untuk masuk ke Google Classroom sama untuk presensi. Demikian dari saya, jika ada yang ditanyakan nanti kalian bisa tanya di grup atau lewat Mas Raffi, nanti japri ke saya, ada masalah apa atau ada apa kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu dari saya kira mohon kerjasama dari kalian sehingga nanti kita bisa berhasil dengan baik. Walaupun kelas ini dulu tidak ada yang dari CI, saya rasa, jadi nanti saya ingin bersaing dengan mereka, mudah-mudahan kelas ini
akan banyak yang lolos SBMPTN atau SNMPTN, saya akan membantu kalian sebisa dan semampu saya, tapi kalian juga harus berusaha sekuat tenaga sehingga kita bisa sukses bareng-bareng. Saya kira itu. Terima kasih, selamat siang.